Selamat malam Bapak Ibu. Tema materi khotbah malam hari ini adalah menjadi rohani, bukan agamawi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar Allah menghendaki kita rohani, bukan agamawi. Kita mau membaca dari Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Matius 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Baik, Bapak Ibu, percakapan ini sering ya dibahas oleh banyak pendeta gitu ya. Tetapi saya mau menitik beratkan pada masalah sifat atau sikap agamawi seorang Yahudi yang terus terang saja sebetulnya gak cocok sama Tuhan Yesus. Orang Yahudi saat itu lebih tepat disebut agamawi daripada rohani. Ya. Agamawi dan rohani itu berbeda. Agamawi itu terbelenggu, ya. Orang Yahudi saat itu lebih tepat disebut agamawi daripada rohani. Terbelenggu oleh agama dan aturannya. Ya, terbelenggu. Seolah-olah agama itu kehendak Allah. Seolah-olah hukum itu kehendak Allah. Padahal semua itu tradisi manusia. Ya. Dari 613 perintah. Itu tradisi manusia Bapak Ibu. Yang kehendak Allah kan cuma 10 itu. 10 perintah Allah itu. Ya, dikembangkan menjadi aturan-aturan hidup, menjadi hukum bagi bangsa itu. Jika seseorang dalam beragama tidak bisa menemukan pesan rohaninya atau pesan spiritualnya, maka orang tersebut akan menjadi agamawi. Orang beragama Bapak Ibu, jika tidak bisa mengambil pesan rohaninya, jelas akan menjadi agamawi. Ya. Seseorang beragama boleh-boleh saja, tetapi kalau tidak bisa mengambil pesan rohaninya, jadinya agamawi. Ciri-ciri agamawi itu jelas Bapak Ibu. Hanya melihat hukum, hanya melihat halal haram, hanya melihat benar salah, hanya melihat hitam putih. Deontologis istilahnya. Mereka orang agamawi tidak mampu melihat tujuan atau motif. Sebab mereka tidak mengenal yang namanya mengolah batin. Ya, orang agamawi tidak mampu melihat tujuan atau motif sebuah sikap atau tindakan dilakukan. Atau teleologis istilahnya. Orang agamawi cenderung deontologis, hitam putih benar salah. Tetapi tidak pernah melihat motif atau tujuan teleologis seseorang.
Seperti itu Bapak Ibu. Ciri-cirinya orang itu hukumnya apa? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Gitu. Kalau ada orang bertindak atau bicara di luar kebiasaan sehari-hari, selalu ditentang. Tidak boleh ngomong begitu, tabu. Tidak boleh ngomong begini, gak ilok. Itu ciri-ciri orang agamawi. Padahal tujuan seseorang misalnya bertindak atau melanggar batas ketabuan gitu ya, bisa saja tujuannya positif. Tetapi karena di masyarakat tradisi itu sudah disebut ndak ilok, orang yang memiliki tujuan baik ini jadi salah. Contoh. Orang selalu berpikir bunuh diri itu berdosa, masuk neraka. Ini contoh. Tetapi ada suatu saat misalnya seseorang dia terpaksa bunuh diri atau terpaksa membunuh karena demi menyelamatkan orang lain. Dianggap salah. Karena hukumnya membunuh itu berdosa. Tetapi sebetulnya tujuannya itu bukan membunuh itu sendiri, tetapi menyelamatkan komunitasnya, menyelamatkan keluarganya. Gitu. Pernah kan ada kejadian seseorang bapak gitu ya, membunuh maling yang masuk karena melindungi keluarganya. Urusan sama polisi kan, ditangkap polisi, disidang. Nah untungnya gitu ya, untungnya banyak orang yang, ini kan pembelaan diri. Gitu. Ya, ciri-ciri hukum itu begitu, membunuh salah. Padahal kalau nggak dibunuh, keluarganya yang terbunuh. Hukum atau syariah, agama apalagi, itu sulit diubah dan harus dilakukan. Nah, kata-kata harus dilakukan ini loh yang fatal. Bukan hukum harus selalu dilanggar, ya tidak ada gunanya hukum dibuat kalau seperti itu. Tetapi harus ada wisdom, harus ada kebijaksanaan. Bahwa seseorang melanggar hukum demi sesuatu tujuan yang lebih baik, itu juga harus dihargai, itu harus dipertimbangkan. Itu tujuannya teleologis. Sama dengan keyahudian. Secara tradisi Bapak Ibu, agama Yahudi, ya secara tradisi agama Yahudi, puasa itu diwajibkan. Puasa itu diwajibkan dalam tradisi. Di dalam Taurat, yang diwajibkan adalah puasa pada saat hari raya pendamaian. Puasa di dalam Taurat itu wajib, khususnya hari raya pendamaian. Tetapi di kemudian hari, puasa diatur oleh orang Farisi menjadi setiap Senin dan Kamis. Seminggu 2 kali. Puasa Senin Kamis itu Yahudi Bapak Ibu. Ya, kita baca yuk Lukas 18 ayat 12. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, puasa 2 kali dalam seminggu. Jadi Bapak Ibu, jika seseorang hanya dilihat dari sisi agamawinya, mereka orang-orang Farisi adalah yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi masalahnya, Tuhan gak menilai seperti itu. Yesus gak sependapat. Jelas bagi Yesus bukan rutinitas ritual yang penting. Ya, jelas bagi Yesus bukan ritual, bukan rutinitas ritual yang penting.
Yesus tidak melihat sikap agamawi itu yang utama. Apalagi jika mereka melakukan itu lalu merasa benar. Ya. Sikap agamawi tidak menunjukkan kerohanian seseorang. Sikap agamawi tidak menunjukkan seseorang itu rohani atau tidak. Tidak. Kenapa? Karena tradisi. Habis A, B, habis B, C, habis C, D. Besok diulang lagi habis A, B, habis B, C, habis C. Itu tidak ada rohani-rohaninya. Karena ini sebuah tradisi. Sebuah rutinitas, tidak ada rohani-rohaninya. Ya. Di ayat yang dibaca Pak Handoko tadi, ada pertanyaan dari orang Farisi. Ya. Atau murid-murid Yohanes, ya, murid-murid Yohanes ini kan termasuk orang Yahudi kan. Mengapa kami maksudnya murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi berpuasa? Ya, tapi murid-muridmu tidak. Ini sebetulnya kan juga nyindir Yesus. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi Anda, kamu dan murid-muridmu tidak? Pernah lihat Yesus berpuasa secara rutinitas? Tidak ada. Satu-satunya puasa Yesus jadi padang gurun. Itu pun dikondisikan. Dibawa roh ke padang gurun. Ya jelas di padang gurun tidak ada warung. Mau tidak makan. Pernah lihat Yesus puasa rutin? Tidak ada. Ya. Itulah sebabnya Yesus menjawab. Ya. Itulah sebabnya Yesus menjawab. Yesus menyatakan, saat mempelai, maksudnya dirinya Yesus ya, diambil dari mereka, maka mereka akan berpuasa. Kenapa begitu? Ya mereka butuh puasa, ya puasa dilakukan murid-murid Yesus saat Yesus tidak lagi bersama mereka. Ini karena selama Yesus bersama mereka, mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Yesus bersama mereka. Mereka butuh petunjuk, cuma tanya, wong Yesus di sebelahnya kok. Gitu ya. Tetapi Yesus nanti kalau sudah diangkat ke surga, mereka nggak bisa tanya sama Yesus di sebelahnya. Mereka harus teriak sama Tuhan, yang Tuhan sudah di langit, Tuhan sudah di surga. Ya. Selama Yesus bersama mereka, mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Namun hal ini berbeda saat Yesus sudah naik ke surga. Diperlukan puasa. Kenapa? Karena diperlukan kepekaan lebih dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya dalam puasa yang perlu diperhatikan adalah sikap fokus dalam mencari kehendak Tuhan. Karena yang kita butuhkan jawaban. Puasa itu tidak bisa dilepaskan dari doa. Tujuannya apa? Mencari kehendak Tuhan. Ya, mencari kehendak Tuhan. Puasa seharusnya tidak ribet dengan urusan atau kepentingan sendiri. Kalau puasa ya sungguh-sungguhlah berdoa cari jawaban Tuhan. Nah kalau puasa ya tapi masih keluyuran, jalan-jalan, ngurusi hal-hal yang lain. Ya apa gunanya? Orang puasa itu harusnya masuk kamar berdoa sungguh-sungguh sampai Tuhan jawab. Tujuannya puasa itu bukan cuma nahan lapar. Ya, saya ngomong begini bukan anti puasa loh. Saya tiap hari puasa. Puasa autofagi. Ya, puasa kesehatan, bukan puasa cari kehendak Tuhan. Kalau saya cari kehendak Tuhan baca Alkitab, merenung. Kalau cuma nahan lapar saya bisa. Saya sudah terbiasa dari SD, SMP. Sudah terbiasa puasa. Betul itu. Saya bukan orang anti puasa. Tetapi saya setelah mengerti kebenaran ini, saya enggak dikit-dikit puasa. Ya.
Puasa atau doa atau tindakan apapun lainnya seharusnya dilakukan karena kerinduan dan ada tujuan. Bukan karena rutinitas. Tekanannya rutinitas dan tujuan. Tekanannya kita hidup dalam bertuhan harus punya kerinduan dan harus punya tujuan. Jika segala sesuatu dilakukan dengan ritual, dengan rutinitas, itu sebetulnya tidak ada nilai rohaninya. Tidak ada. Itu cuma belajar disiplin. Ya, tapi tidak ada nilai rohaninya. Orang Yahudi Bapak Ibu yang agamawi ini sangat menekankan rutinitas ritual. Tidak bisa memahami apa yang Yesus sampaikan. Tidak nyambung sudah. Kenapa? Karena mereka terbiasa hidup agamawi. Yesus itu sebetulnya kebatinan bukan agamawi. Rohani itu loh kebatinan sebetulnya. Yang jalan itu esensinya, batinnya. Hubungannya dekat sama Tuhan tanpa ritual. Kenapa? Karena setiap detik, setiap menit hidupnya dia berusaha mendekat sama Tuhan. Enggak cukup sehari 5 kali, 7 kali, 10 kali. Beda. Ya. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan tercabik. Ya, akan mencabik baju itu. Lalu semakin besarlah koyaknya. Kemudian Yesus menjawab juga, kalimat berikutnya sebetulnya sama maksudnya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Ya, itu jawaban Yesus. Maksudnya apa? Kamu tidak akan mengerti. Sebelum kamu membuka hati, sebelum kamu rendah hati mengosongkan premismu. Itu maksudnya. Dua kalimat ini memiliki makna yang sama. Jika kita mau menyerap pengetahuan yang baru, maka harus diterima dengan pola pikir baru. Tidak bisa pengetahuan baru diterima dengan pola pikir lama. Tidak bisa. Pola pikir lama Bapak Ibu harus disisihkan dulu, ditaruh dulu. Terima dulu, renungkan dulu. Gitu ya. Jika ingin memahami hal-hal rohani, maka pola pikir agamawi harus disisihkan dulu. Harus disisihkan dulu. Ya. Bukan rutinitas puasa yang penting, tetapi bagaimana kita tetap mampu berkomunikasi dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya, itulah yang penting. Apa artinya puasa 30 hari, 40 hari, 50 hari, kalau tidak mengerti kehendak Tuhan? Halo? Apa artinya puasa? Capek-capek, lapar-lapar, tapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Puasa sehari 2 kali, ya puasa sehari, puasa 2 hari, puasa 3 hari, tapi kalau sudah mengerti kehendak Tuhan, cukup. Yang penting kan mengerti kehendak Tuhannya. Gitu ya. Saya ngomong begini sekali lagi bukan anti puasa, tetapi saya sedang menitik beratkan. Esensinya puasa itu mengerti kehendak Tuhan. Bukan lamanya puasa yang penting, tetapi dalam puasamu mengerti kehendak Tuhan enggak? Bukan rajin berdoanya yang penting, tetapi dalam doa kamu mengerti kehendak Tuhan enggak? Itu spiritual. Saya ngomong begini bukan anti doa, anti puasa, tidak. Tapi yang terpenting bukan doanya, bukan puasanya, itu kan cuma sarana. Yang penting kita mengerti kehendak Tuhan enggak? Lebih penting lagi, melakukan enggak? Itu kan. Rajin berdoa, rajin puasa, enggak mengerti kehendak Tuhan dan tidak melakukan. Sama satu orang, enggak pernah puasa, enggak pernah berdoa, tapi dia mengerti enggak kehendak Tuhan dan dia melakukan. Yang mana yang benar? Pertimbangkan itu. Ya.
Ini saya mengajar spiritual. Sebagai orang beragama, ya Anda harus berdoa, Anda harus puasa. Gitu. Tetapi sebagai orang spiritual saya harus ngomong, ambil pesan Tuhannya, cari kehendak Tuhannya, lakukan itu. Ya harus berdoa Pak, ya silakan berdoa. Ya harus puasa Pak, ya monggo berdoa, monggo puasa, tidak ada masalah. Tetapi yang penting, mengerti kehendak Tuhannya dan melakukannya, itu yang penting. Ngerti ya bedanya antara spiritual dan agamawi? Ya. Mungkin enggak Pak mengerti kehendak Tuhan jika enggak berdoa? Mungkin. Kalau orang itu sering baca Alkitab, dan baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dia memikirkan kalimat ini apa, merenung, apa Tuhan. Itu kan enggak beda sama doa. Sebetulnya. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, doa itu membaca kitab suci dan merenungkan siang dan malam, itu berdoa. Jadi berdoa itu Bapak Ibu jangan dibelenggu dengan tradisi sendiri. Nanti ribut, oh tradisi Pantai Kosta begini, tradisi Katolik begitu, tradisi Protestan begitu, yang betul yang mana? Enggak ada yang betul, enggak ada yang salah. Intinya berdoa itu berdialog dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya, itu yang penting. Bagaimanapun caranya, itu spiritual. Anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kalimat Tuhan ini hendak menyatakan bahwa pola pikir lama selalu menjadi penghalang seseorang menemukan hal-hal baru. Orang sulit menerima hal-hal baru. Karena apa? Karena hidupnya sudah dikuasai dengan pola pikir lama. Kalau orang Yahudi sudah dikuasai dengan pola pikir agama Yahudi. Sama orang-orang Kristen juga. Diajari yang benar, nolak. Kenapa? Karena tradisi gerejanya tidak seperti itu. Karena pendeta tuanya tidak seperti itu. Menolak hal-hal baru. Kenapa? Ya, belum apa-apa sudah suudzon. Belum apa-apa sudah curiga. Sudah seharusnya kita berpikir terbuka dan tidak fanatik dengan satu pengajaran jika ingin memahami hal-hal baru. Ya, pemahaman baru akan dihayati dengan baik dalam pola pikir yang baru. Terima dulu, bandingkan. Kalau tidak cocok, buang, tidak ada masalah. Tetapi kalau kepingin cerdas, kepingin mengerti, kepingin memahami, ya terima dulu. Maksudnya apa sih? Kok begini ya? Kok gak tepat ya? Kok gak sesuai firman Tuhan ya? Lepas silahkan. Tapi kalau benar, ya pertimbangkan. Kenapa kita harus ikut tradisi gereja? Kalau firman Tuhan yang ngomong yang lain. Kan sebetulnya begitu. Rabi Yudea, Bapak Ibu, yang legalistis, tidak mampu memahami spiritual Rabi Galilea. Anda sudah pernah saya sudah pernah menyampaikan bedanya Rabi Yudea dan Rabi Galilea. Ini beda. Rabi Yudea yang terbiasa dengan legalistis, cara berpikir hukum, hitam putih, tidak mampu memahami spiritualitas Rabi Galilea. Yang ngomongnya batin. Salah paham terus. Bapak Ibu, puasa dalam nuansa beragama bisa punya banyak motif. Minta jodoh, pesugihan, ya kepingin materi gitu ya, kepingin berkat, mencari pahala. Bahkan dukun itu juga puasa untuk nyantet orang. Jadi jangan bangga sama puasanya, karena dukun pun puasa. Banggalah kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Itu yang penting. Yesus menghindari hal-hal seperti ini Bapak Ibu.
Ya, Yesus menghindari pola pikir agamawi. Ya. Tetapi dalam kekristenan, motivasi berpuasa adalah meminta sesuatu yang khusus dalam hal rohani, bukan jasmani. Ya. Dalam kekristenan puasa itu untuk hal-hal rohani. Kita baca yuk. Kisah 13 ayat 1 sampai 3. Ini tentang jemaat Antioquia yang berpuasa. Kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Halo. Untuk apa jemaat Antioquia berpuasa? Untuk apa? Untuk pengutusan, untuk pelayanan. Enggak ada puasa untuk memperkaya diri, puasa untuk jalan keluar hidup, enggak ada. Puasa dalam kekristenan untuk pelayanan, supaya pelayanan tepat di hadapan Tuhan. Mereka benar-benar dalam pelayanan ingin kehendak Tuhan yang jadi. Itu maksudnya. Kita baca lagi, Kisah Rasul 14 ayat 23. Ini para rasul yang puasa sekarang. Kisah para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Iya. Untuk apa? Pelayanan lagi. Hal-hal rohani lagi. Enggak pernah hal jasmani. Halo Bapak Ibu, ini kitab suci yang ngomong. Jemaat Antioquia maupun para rasul berinisiatif puasa. Ya, untuk hal rohani, bukan untuk hal jasmani. Mereka yang berinisiatif. Jadi kesimpulannya, tidak ada contoh atau ajaran bahwa puasa dipakai untuk kepentingan jasmani. Tidak ada. Ya. Di perjanjian lama banyak. Karena apa? Karena orang Yahudi adalah orang agamawi. Kita mau jadi yang mana? Pengikut Yesus atau pengikut perjanjian lama? Ya. Puasa semuanya untuk urusan rohani, pelayanan. Puasa itu kan sikap merendahkan diri. Ya, puasa adalah sikap merendahkan diri. Cara mistis saat kita mengalami jalan buntu, seolah Tuhan diam. Ya. Kecerdasan roh kita macet, kita pakai cara mistis untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya monggo silahkan, gak ada masalah. Kan tujuannya yang penting. Mengerti kehendak Tuhan. Kalau memang efektif dengan puasa kita mengerti kehendak Tuhan, silahkan. Kalau dengan lapar kita bisa mengerti kehendak Tuhan, silahkan, kenapa tidak? Gitu ya. Tapi biasanya kalau perut kenyang baru pikiran itu cemerlang. Biasanya begitu. Itu biologis banget, itu ilmiah banget. Perut kenyang, pikiran tenang, cerdas. Tapi kalau perut lapar gitu ya biasanya emosi. Gitu. Itu biasanya Bapak Ibu. Ini saya bukan ngejek, bukan nyindir ya. Tetapi kalau memang dengan puasa kita bisa mengerti kehendak Tuhan, lakukan. Karena tujuannya benar. Kalau memang bisa, ya. Karena begini, orang yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sekian jam lapar tidak dimakan, tidak dikasih makan, kadang-kadang halusinasi kan, ketok-ketokan. Nah ini kan juga nggak benar, gitu ya.
Tidak semua orang tahan berpuasa, tidak semua orang tahan perut lapar. Gitu. Ini harus diperhatikan. Ya, itu dampak psikologisnya gitu ya. Itu bisa dijelaskan secara psikologis. Saya punya bukunya. Ya, saya nggak tahu buku-buku itu dibaca apa enggak. Saya pernah memberikan buku-buku itu kepada banyak orang. Tubuh ini kan punya mekanisme sendiri Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Kalau enggak begini nanti halusinasi, kalau begini nanti penyakit gitu ya. Ya sama sebetulnya, kalau tubuh kurang makan halusinasi, kalau tubuh kebanyakan makan obesitas itu gitu ya. Jadi ada tubuh ini punya tatanan yang harus diperhatikan. Kurang tidur, darah tinggi, stroke, itu kebanyakan tidur ya enggak baik gitu ya. Bapak Ibu, kita harus benar-benar berpikir ikut Tuhan. Kita enggak bisa ngikut-ikutan tradisi gitu ya. Bukan menolak ya, kalau memang tradisi itu membawa manfaat silakan lakukan. Sesungguhnya Bapak Ibu, tidak tercatat Yesus berpuasa lagi setelah pencobaan di padang gurun. Enggak ada. Setelah Yesus berpuasa di padang gurun, Yesus tidak pernah berpuasa lagi. Kalau ada datanya, kalau ada ayatnya, tolong kasih tahu saya. Saya perlu membaca itu. Tetapi sekian tahun saya belajar, setelah Yesus berpuasa di padang gurun, Yesus tidak pernah berpuasa lagi. Ya. Yesus berpuasa saat dicobai saja. Jika tidak ada percobaan, belum tentu puasa. Bahkan kenyataannya saat dia naik ke salib, dia tidak puasa loh. Malam sebelum dia disalib, dia makan-makan sama murid-muridnya. Ya. Yesus berpuasa saat dicobai saja. Itu pun dikondisikan di padang gurun yang jelas tidak ada makanan. Ya. Yesus menyatakan murid-murid kelak akan puasa sebab Tuhan sudah naik ke sorga. Ayo dibaca lagi yuk. Matius 9 ayat 15. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, kalau Yesus sudah naik ke surga, saat itulah murid-murid akan berpuasa. Kalimat ini Bapak Ibu, bukan kalimat perintah. Besok kalau aku pergi ke surga, kamu harus puasa. Enggak gitu loh. Kalimatnya enggak begitu. Kalimatnya, coba munculkan lagi ayat itu. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bukan harus berpuasa, wajib berpuasa, tidak. Mereka akan berpuasa. Bentuk kalimat ini bukan kalimat perintah. Ya, Yesus bukan memerintahkan untuk puasa. Tetapi bentuk kalimat ini, ya bentuk kata ini adalah verb indikatif future active. Bukan imperatif, bukan kalimat perintah, tetapi kalimat indikasi. Gitu ya. Tuhan memprediksi, kamu akan puasa pada saat aku sudah ke surga. Prediksi. Gitu ya. Bapak Ibu, kita harus jujur membaca kitab suci. Yesus tidak pernah memerintahkan puasa, tidak pernah. Bahkan seandainya ada, kita harus lihat konteksnya. Pada saat Yesus ngomong, kalau kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Itu bukan nyuruh puasa loh, tetapi memberi nasihat, jika kamu melakukan tradisi agamamu berpuasa, kamu jangan muram, kamu jangan sok kayak orang poso gitu loh ya. Jangan berlagak kusut gitu loh. Tetap aja minyaki rambutmu, tampak segar lah. Gak usah menunjukkan bahwa kamu sedang melakukan tradisi agamamu, itu maksudnya. Jangan munafik gitu loh.
Jangan berlagak gitu loh maksudnya. Bukan menyuruh puasa. Gitu ya. Termasuk juga di Matius 17 ayat 21. Ini ayat membahayakan. Ini ayat berbahaya sebetulnya. Dan sebetulnya juga ayat tidak masuk akal. Yuk dibaca yuk. Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu lihat kalimat ini ada di dalam kurung. Sebetulnya di teks asli tidak pernah ada. Di teks asli Matius 17 tidak ada ayat 21 sebetulnya. Ini ditambahkan kemudian karena gereja mengadopsi tradisi puasa. Tuhan gak pernah nyuruh puasa. Ini kan kisah tentang mengusir setan gak bisa, maka seseorang harus doa dan puasa. Ini kan juga aneh. Sekarang contoh gini ya, hari ini di sini ada orang kesurupan diusir di tengking, nggak bisa. Lah masuk kita ngomong, ya nanti minggu depan aku tak puasa seminggu dulu baru kita lanjut. Masuk kayak gitu. Ini ayat kan ini kan ayat nggak bener sebetulnya. Ayat ini nggak pernah ada di teks aslinya, nggak pernah ada. Halo, lalu gimana Pak? Ya usir-usir saja, tidak ada masalah. Kalau tidak bisa, ya sudah biarin, mau gimana? Jangan-jangan kita salah prediksi. Jangan-jangan itu bukan orang kesurupan, tapi orang sakit jiwa. Bisa kan? Bisa. Atau mungkin epilepsi. Bisa kan? Itu sebabnya orang harus cerdas. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan itu harus cerdas. Bukan cuman mengandalkan dalam nama Yesus, tapi pengetahuannya kosong. Orang kan harus tahu ini kesurupan, sakit jiwa, atau sakit syaraf, epilepsi. Yang mana? Halo Bapak Ibu. Kalau orang gila dianggap orang kesurupan, sampai kapanpun yang tidak akan sembuh. Tidak bisa. Sama. Epilepsi dianggap sakit jiwa, ditengking gini-gini dianggap kesurupan. Padahal epilepsi, enggak bisa, dia harus kasih obat. Baru sembuh. Halo, amin Bapak Ibu. Kalau kita enggak belajar sungguh-sungguh, kita tertipu dengan banyak tradisi. Ayat tadi, 17 ayat 21, itu sebetulnya dalam teks asli tidak pernah ada. Kalau kita percaya tulisan Matius, ya sudah ayat 21 sisihkan karena tidak pernah ada di dalam teks asli. Itu fungsinya belajar Bapak Ibu. Ya. Matius 17 ayat 21 adalah ayat yang ditambahkan. Idealnya jika kita ingin memahami firman Tuhan dan bertumbuh, ya kita harus belajar firman. Jika kita ingin merubah kodrat kita, perlu berdoa dan berjaga-jaga. Evaluasi setiap hari, evaluasi setiap saat. Merubah pola pikir yang salah, meninggalkan sikap-sikap yang salah. Itu doa. Jika kita ingin petunjuk khusus, atau dikuatkan saat mengalami peperangan rohani misalnya, mau berpuasa, boleh saja, silahkan. Itu inisiatif sendiri, tapi yang pasti tujuannya jelas. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar puasa. Harus mengejar. Tujuanmu apa? Cari kehendak Tuhan. Benar. Tapi dia keluyuran, dia jalan-jalan. Kok jalan-jalan gak berdoa? Iya, supaya cepat nanti sore buko. Loh, kan gak ada gunanya puasa kalau kamu gak berdoa. Cuman menghabiskan waktu untuk menghilangkan rasa lapar. Kan gak ada gunanya. Puasa Kristen gak seperti itu. Dalam kekristenan Bapak Ibu, puasa bukan kewajiban atau ritual seperti perjanjian lama. Yang pasti dalam kekristenan, puasa tidak perlu pamer. Tidak usah ngomong-ngomong kalau puasa. Bersikaplah seperti biasa. Tapi tingkatkan
Ya, tingkatkan baca Alkitab, tingkatkan waktu untuk berdoa, tingkatkan itu. Habiskan waktu dalam gini loh, yang namanya puasa itu kita mau fokus, ya kita ndak ribut mau jajan apa, mau makan apa. Kenapa? Kita mau fokus mencari kehendak Tuhan. Gimana caranya mengerti kehendak Tuhan? Itu tujuannya puasa. Puasa yang benar bukan rutinitas, tetapi merendahkan diri cari kehendak Tuhan. Kita punya inisiatif mau merendahkan diri. Ya silahkan kalau memang dengan cara itu bisa, kenapa tidak? Gitu loh. Ya, Yesus sendiri tidak pernah puasa untuk itu kan. Tidak pernah memerintahkan muridnya berpuasalah kamu begini caranya, begitu caranya. Makanya kalau Anda lihat gereja-gereja banyak mengajarkan puasa, itu pasti puasa Daniel, puasa Esther. Itu. Puasa Yesus Pak, gimana puasa Yesus? Dia di padang gurun kok. Tidak ada kisah, tidak ada ceritanya Yesus berpuasa di padang gurun itu bagaimana begini begitu, tidak ada kan? Bapak Ibu, sekali lagi, inilah bedanya menjadi spiritual dan menjadi agamawi. Itu pilihan Anda. Kalau saya pilih spiritual, ya, kalau saya pilih spiritual, jangan kita sampai terbelenggu hal-hal agamawi. Tuhan gak suka. Kenapa? Ya karena gayanya petatang-peteteng paling benar. Batinnya salah. Sikap batinnya salah. Kita tidak boleh loh berpikir, oh tidak pernah berdoa, oh tidak pernah puasa. Opo, Kristen cap opo, nah, tidak boleh loh. Siapa tahu Tuhan lebih berkenan atas hidupnya. Yang tidak pernah pamer puasa, yang tidak pernah pamer berdoa. Tuhan Yesus kan yang mengajarkan kalau kamu berdoa masuk kamar. Enggak perlu pamer kamu lagi berdoa. Berdamailah dulu sebelum berdoa. Berdamai lebih penting daripada berdoa. Berdamai dulu. Nah, Ibu, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ini salah pengertian, salah jalan. Kenapa? Ya karena tradisinya dilestarikan oleh gereja. Ini yang harus kita waspadai. Sekali lagi bukan kita anti, harus diwaspadai. Ya, jangan sampai kita terjebak sebagai orang agamawi. Tuhan ingin kita rohani, bukan agamawi. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Mari kita